kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan hari ini. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Indana Sakinah dengan NIM 3 kelas A Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi seputar moderasi beragama. Langsung saja, yang pertama, konsep dan hakikat moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap tengah dalam menjalankan ajaran agama, menghindari ekstremisme dan menjaga keseimbangan. Dalam bahasa Arab disebut wasatiyah, yang berarti adil, seimbang, dan berada di jalan tengah. Tujuan moderasi beragama adalah menyikapi perbedaan dengan bijak, tetapi bukan menyeragamkan pandangan. Meskipun istilah moderasi tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis, konsepnya sesuai dengan ajaran Islam yang fleksibel dan relevan sepanjang masa. Dalam Islam, moderasi beragama diidentifikasikan dengan istilah wasoton yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan. Nilai-nilai moderasi beragama dalam Al-Quran ada 7. Yang pertama, umat pertengahan atau umatan wasoton, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Yang kedua, keseimbangan alam, Quran Surat Al-Mulk ayat 3 dan Ar-Ra'd ayat 3. Yang ketiga, keadilan, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang keempat, keseimbangan hidup dunia akhirat, Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang kelima, kesederhanaan dalam sikap dan bicara, Quran Surat Al-Luqman ayat 19. Yang keenam, kemurnian moral dan akhlak, Quran Surat Asy-Syams ayat 7-9. Yang ketujuh, toleransi dalam kehidupan berbangsa, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadis juga mengajarkan moderasi seperti yang pertama, Rasul menganjurkan amal dengan niat baik tanpa berlebihan, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, beliau memperingatkan agar tidak berlebihan dalam ibadah, hadis riwayat Ahmad Baihaqi Al-Hakim. Yang ketiga, Rasulullah menjaga keseimbangan dalam sholat dan khutbah, hadis riwayat Muslim. Yang keempat, beliau menekankan pentingnya menghindari berlebihan agar tidak binasa, hadis riwayat Nasai Ibnu Majah. Wasatiyah menggambarkan posisi yang ideal antara dua ekstrim, seperti keberanian yang seimbang atau kemurahan hati yang tidak berlebihan. Wasatiyah mencakup makna adil, lurus, dan pilihan terbaik. Konsep aktualisasi Islam moderat yang pertama yaitu akidah, keyakinan terhadap Allah dan Nabi tanpa berlebihan. Yang kedua, metode berpikir, keseimbangan antara akal dan wahyu. Yang ketiga, keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat, syariat dan hukum, hukum Islam yang memperhatikan kemaslahatan umat. Yang kelima, muamalah, transaksi yang adil dan bijaksana. Yang keenam, politik, pemikiran politik dengan nilai-nilai etika dan kepemimpinan yang adil. Yang ketujuh, pembaruan dan ijtihad, menjaga warisan lama dan menerima perubahan positif. Yang kedelapan, akhlak, menyeimbangkan akal dan nafsu untuk mencapai adab dan takwa. Kendala-kendala yang menanamkan Islam moderat, yang pertama yaitu kebodohan, merupakan kurangnya ilmu agama yang menyebabkan kesesatan dan ilmu ekstrim. Solusinya adalah menuntut ilmu yang syar'i. Yang kedua, fanatisme golongan, menganggap kelompok sendiri benar dan memicu perpecahan, perlu dibimbing ulama untuk meredamnya. Yang ketiga, sikap berlebihan, ghulu dalam agama muncul karena kurang ilmu dan pengaruh lingkungan negatif. Perlu keseimbangan antara akal dan ilmu syar'i. Yang kedua, makalah moderasi karakter asli agama Islam. Menurut pendapat Rektor UIN Sunan Gunung Jati tentang simbol agama dalam sebuah artikel Haq Daswell, The Inevitable Breakdown of Religion Moderation, Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Mahmud, tidak sependapat dengan pandangan Haq Daswell yang menyebut doktrin agama-agama besar bermuatan kebiadaban karena berasal dari masa brutal. Mahmud menekankan pentingnya mempertimbangkan batasan dan konteks saat membawa simbol agama ke ranah publik, seperti dalam sistem pemerintahan. Ia mencontohkan Konstitusi Madinah yang memiliki dua dimensi, nilai universal dan regulasi lokal yang tidak bisa dipaksakan diterapkan di Indonesia. Ia juga mengkritik anggapan bahwa budaya politik di negara-negara seperti Arab Saudi atau Pakistan merepresentasikan Islam universal. Menurutnya, moderasi Islam dalam politik berarti menghindari politisasi agama dan tidak membayangkan sistem pemerintahan sakral.
Fenomena politik identitas kini terjadi sebagian agama. Namun fundamentalisme Islam dianggap paling dominan, dan hal ini harus diakui demi perbaikan umat. Gagasan moderasi beragama secara terstruktur dirumuskan oleh Kemenak pada tahun 2019, yang juga ditetapkan sebagai Tahun Moderasi Beragama. Prinsip dasarnya adalah adil dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupan beragama. Islam sendiri merupakan agama wasatiyah atau moderat dan tengah, yang menolak sikap ekstrim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ditegaskan bahwa Islam mengajarkan moderasi bukan kekerasan. Kata wasat dalam Al-Quran menunjukkan makna tengah dan adil. Secara bahasa, kata ini berarti antara, yang memiliki sifat sebagai kata keterangan tempat, menunjukkan posisi netral dan tidak memihak. Adapun karakteristik dari wasatiyah atau moderasi antara lain sebagian berikut. Yang pertama, memahami realitas. Yang kedua, memahami fikih prioritas. Yang ketiga, mengedepankan kemudahan. Yang keempat, memahami teks keagamaan secara menyeluruh. Yang kelima, keterbukaan terhadap perbedaan. Yang keenam, komitmen pada keadilan dan kebenaran. Yang ketujuh, toleransi dalam akhlak. Prinsip-prinsip moderasi beragama. Yang pertama, tawasud, yang berarti tidak berlebihan. Yang kedua, tawazun, yang berarti keseimbangan. Yang ketiga, i'tidal, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat, tasamuh, toleransi. Yang kelima, musawah atau egaliter. Yang keenam, syuro atau musyawarah. Yang ketujuh, islah atau reformasi. Yang keempat, aulawiyah, mendahulukan prioritas. Yang kesembilan, tatawur wa ibtikar, yang berarti dinamis dan inovatif. Yang keenam, tahadur, yang berarti keberadaban. Yang ke-11, wasatiyah wa muwatanah, penerimaan eksistensi negara. Materi yang ketiga yaitu membangun toleransi. Toleransi berasal dari kata Latin tolere, yang berarti menanggung dan bersabar. Dalam kehidupan berbangsa, toleransi penting untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman. Namun, fundamentalisme menjadi tantangan karena cenderung menolak modernitas. Karena Karen Armstrong menyebutkan fundamentalitas sebagai respon terhadap krisis spiritual akibat modernitas. Untuk itu diperlukan pendekatan post-fundamentalisme yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan, pluralisme, dan HAM. Toleransi harus dibangun atas dasar saling menghormati, bukan sekedar izin negara. Dalam demokrasi, toleransi memperkuat kebebasan berpendapat dan beragama. Namun, tanpa inklusivitas, toleransi bisa menjadi semu. Dalam konteks agama, toleransi adalah dasar modernitas beragama yang menolak ekstremisme dan menekankan keseimbangan atau wasatiyah. Rainer Force membedakan dua bentuk toleransi. Yang pertama karena izin atau permission, dan yang kedua saling hormat atau respect, di mana yang kedua lebih ideal. Untuk mewujudkan toleransi ini, dibutuhkan pendidikan multikultural, interaksi sosial interprensif terpercaya antar kelompok, dan peran media. Kemenak menekankan 3 pilar moderasi beragama: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan pemerintahan tradisi lokal. Intoleransi lebih mudah muncul karena faktor politik dan ideologi serta kurangnya pemahaman atas keagamaan. Maka terlibatnya warga dalam membangun dialog dan kesadaran kolektif sangat penting. Peran Nahdlatul Ulama sangat strategis dan menjaga persatuan dan toleransi di Indonesia. Sejak prakemerdekaan, NU konsisten mendukung Pancasila dan NKRI. Pada 2006, NU melalui Munas Alim Ulama menegaskan komitmennya terhadap nilai kebangsaan dan keadilan sosial. NU memahami sila ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks toleransi, seperti aktif menjaga tradisi keislaman seperti tahlilan dan yasinan dari ancaman intoleransi. Melalui pendidikan, media konflik, fatwa, dan advokasi kebijakan, NU memperkuat nilai-nilai toleransi. NU juga menghadapi tantangan dari kelompok yang ingin mengganti ideologi negara. Namun mayoritas muslim Indonesia tetap moderat. Menurut Dr. Narshiha Hussein, ada 3 pandangan soal hubungan syariat dan konstitusi. Yang pertama, fundamentalistik, sekularistik, dan moderat. NU termasuk dalam pandangan moderat, mengusung nilai Islam dan membingkai negara Pancasila. Materi yang keempat yaitu ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Ekstremisme atau hulu merujuk pada sikap berlebihan dalam beragama yang melampaui batas yang ditentukan oleh syariat.
Dalam Islam, hal ini mencakup dua bentuk utama. Yang pertama, ekstremisme dalam akidah, yaitu keyakinan yang berlebihan seperti menganggap seseorang lebih mulia dari Nabi. Yang kedua, ekstremisme dalam praktik agama, seperti beribadah berlebihan tanpa mengikuti aturan yang benar. Ciri-ciri kelompok ekstremisme antara lain fanatik terhadap pandangan mereka sendiri, memaksakan cara ibadah pada orang lain, berprasangka buruk terhadap perbedaan pandangan, dan mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang moderat dan wasatiyah. Ekstremisme dalam agama Islam bukan fenomena baru. Sepanjang sejarah terdapat contoh seperti pemujaan berlebih terhadap tokoh tertentu atau sikap fanatik yang merusak harmoni umat. Dalam konteks modern, ekstremisme muncul dalam bentuk radikalisme dan terorisme yang mengklaim mewarisi Islam, padahal tidaklah mereka bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan moderasi. Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan ekstremisme. Yang pertama, metodologi ilmiah yang salah, yaitu pemahaman agama yang dangkal dan literal. Yang kedua, faktor kejiwaan dan pendidikan, seperti lingkungan yang keras dan cenderung kaku dalam beragama. Yang ketiga, faktor sosial politik ekonomi, seperti ketidakpuasan terhadap kondisi umat Islam yang mendorong sikap radikal. Menurut Quraisy Shihab, ekstremisme adalah perbuatan buruk yang disepakati para ilmuwan agama, bahkan pelakunya bisa dianggap sakit. Dalam menghindari ekstremisme, penting untuk merujuk pada Al-Quran dan Sunnah serta menghindari fanatisme berlebihan dan pandangan yang sempit. Pencegahan ekstremisme dapat dilakukan melalui pendidikan yang menanamkan pemahaman modern dan mengutamakan sikap toleransi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.